Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat segmen atau sesi fun reading berupa P.E.D. reading lagi dengan mengambil tema, ya. Apakah dia bisa menerima kekuranganku? Sekali lagi, apakah dia bisa menerima kekuranganku? Perlu saya ingatkan di sini kalau kita sedang berada di dalam readingan general dengan tarikan energi yang kolektif. So, belum tentu bisa resonate sepenuhnya untuk diri kalian semua yang menonton video saya ini. Jadi, mohon bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini. Kalian berjodoh dengan readingan saya ini, tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan kalian paksakan, jangan pula kalian cocok-cocokkan. Karena bisa jadi energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa, kebolak-balik move and flow sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi. Dan tidak tertutup kemungkinan pula energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah energi dari seseorang yang sedang kalian pikirkan, atau seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian. Oke, jadi segala readingan saya ini jangan dibawa baperan terlebih dahulu. Oke. Namanya readingan general, tidak tertutup kemungkinan kalau energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck ya, kalau kalian inginkan. Tinggal kalian cocokkan atau sesuaikan dengan situasi kondisi kalian, atau disesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke. Dan readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu adalah tidak terbatas oleh waktu, mau kapanpun kalian menontonnya. Minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan, itu juga boleh. Sedangkan genderless itu adalah tidak terbatas oleh gender, unisex ya. Jadi yang mengikuti readingan saya ini boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak ya. Oke. Nah, di sini ada 3 deck, dari kiri ke kanan, 1, 2, 3 ya. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sambil dibayangkan wajah orang yang berdealing dengan diri kalian. Oke, kalau kalian masih bingung, ya biarkan video ini berjalan dulu sementara saya ingin melakukan beberapa himbauan dan penyampaian kepada kalian. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di bawah kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? Saya rasa kalian telah memilih, mari kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Oke viewers, kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Oke. Apakah dia bisa menerima segala kekurangan kalian ya? Dear Heavenly God and Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose that number. 1. Apakah dia bisa menerima segala kekuranganku? Apakah dia bisa menerima segala kekuranganku? Untuk yang memilih deck kelompok yang pertama. Powerful move ya. Pergerakan yang powerful move ya, pergerakan yang sangat kuat banget ya. Ini bisa mengarah ke dua opsi, antara dia terima dan antara dia tidak bisa terima sekarang karena ada kartu movement ya. Pergerakan ya, yakni pergerakan untuk menjauhi atau menghindari kalian, pergerakan untuk meninggalkan kalian, atau pergerakan untuk tetap maju ya kepada diri kalian. Oke. A powerful move ya. Ini ada bidak catur ya di sini ya. Oke. Bidak catur itu adalah simbol dari strategi ya. Mungkin ada usaha ya dari diri dia, atau usaha yang kuat ya, pergerakan yang sangat kuat sekali dari diri dia untuk ya
berusaha menerima apapun yang menjadi kekurangan kalian. Ini yang saya rasakan, oke? Kita lihat melalui kartu tarot ya. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 1. Apakah dia bisa menerima segala kekurangan diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu A Powerful Move. Satu, Six of Swords ya. Ini adalah pergi ya. Ada kemungkinan ya. Tapi tunggu dulu, saya tebarkan dulu kartunya ya. Six of Swords ini jadi Aquarius ya. The Chariot. Oke. Cancer. Ace of Wands. Ini adalah Aries, Leo, Sagittarius. King of Swords. Zodiak Aquarius. Keempat, ini adalah zodiak Cancer, Four of Cups. Oke, kita akan lihat dari kartu Oracle ya, saran dan pesan untuk diri kalian. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for viewers who pick and choose that number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu A Powerful Move? Saya sudah mulai nangkap ya di sini ya. Oke. From Archangel Michael, the situation is already resolved ya. My prayer, I give any worries, cares, and concern to you in exchange for true peace in always. Thank you for resolving this. Give detail of the situation ya. In a divinely perfect way. Oke. Nah, begini ya guys ya. Kalau ditanya ya, apakah orang yang kalian dealingkan ini bisa menerima segala kekurangan kalian? Saya lihat ya, orang ini memakai trik ya, atau memakai strategi karena ada kartu The Powerful Move ya. Ada bidak catur yang simbol dari strategi ya. Kenapa seperti itu ya? Bisa jadi orang ini pura-pura meninggalkan kalian ya. Pura-pura menghindari kalian, pura-pura meninggalkan kalian, mau melihat sampai di mana besarnya cinta kalian. Karena semakin besar cinta kalian ini ya, pasti semakin kalian ingin berusaha untuk introspeksi diri, ya kan, berusaha untuk memperubahin segala kekurangan kalian untuk diri dia. Dia ingin melihat ya, alias dia ingin gimana ya, ingin melihat sampai seberapa dalam cinta kalian dengan pura-pura menghindari kalian dulu ya. Padahal sebenarnya ya, kalau ditanya, orang ini tidak bisa melupakan kalian, tidak bisa move on dari diri kalian. Oke? Orang ini benar-benar mencintai kalian. The Chariot di sini ya, dia akan datang lagi kembali ya. Dia akan datang lagi kembali ya, setelah kalian sudah selesai memperubahin ya segala kekurangan kalian. Misalnya suka marah-marah, contoh ya, ini hanya sekedar contoh, suka gampang cemburuan atau posesif gitu kan. Ini ada cara-cara yang kreatif ya. Ini merupakan ya cara-cara dia ya untuk men-trigger diri kalian agar berubah dengan cara pura-pura pergi dari diri kalian, memberikan kalian space, ruang atau waktu dulu. Oke? A powerful move ya. Bergerak ya, melakukan pergerakan ya. Dia ingin melihat ya,
The Chariot ya, dengan menjauhi kalian, kalian menganggap dia itu berarti enggak. Kalau kalian menganggap dia itu berarti ya, berarti kalian ingin melakukan apa saja ya untuk memperubahin segala kekurangan ya dari diri kalian. Oke, dengan cara-cara yang kreatif ya. Kemudian setelah kalian sudah berubah ya, barusan dia akan kembali lagi untuk diri kalian. Oke, King of Swords ini juga ya, dia membuat keputusan ini dengan cara berpikir secara baik-baik dulu ya, karena dia ingin bersikap yang bijaksana ya. Dia ingin melihat sampai seberapa dalam ya perasaan hati kalian. Oke. Dia sedang ibaratnya kayak menilai kalian ya guys ya. Oke. Kalau kalian ada niat untuk memperubahin ya segala kekurangan kalian seperti yang saya sebutkan tadi ya, akan ada kemungkinan dia kembali lagi kepada kalian karena dia juga tidak bisa ya melupakan kalian. Tapi ya, selama kalian tidak berubah ya, tetap mempertahankan ya. Ada beberapa orang ya, misalnya ya, suka gampang cemburuan, ya kan, posesif kan, dikit-dikit biarpun pasangannya berteman dengan orang saja kan, langsung cemburu ya, langsung menjadi panas ya. Oke. Nah, orang ini tidak suka ya cara-cara kalian yang seperti ini karena ini adalah tipe-tipe orang yang dewasa ya, alias tipe-tipe orang yang tahu ya mengendalikan diri ya. Mengendalikan diri ya kan, menjaga kesetiaannya. Kalau dia udah memutuskan ya untuk setia pada seseorang, dia akan menjaga kesetiaannya pada orang tersebut ya. Dan dia tidak ingin orang yang dia dilingkan itu atau pasangan dia ya sampai ada rasa curiga kepada diri dia. Oke. Jadi kalau misalnya ada sesuatu sikap yang tidak enak dari diri kalian, atau misalnya berupa kekurangan kalian yang gampang cemburuan, tidak mau tahu lah ya, itu karena trauma kayak atau apa kayak, ya siapa suruh kan, dalam keadaan trauma masih saja mencari pasangan baru kan, apa gatel ya. Nah sorry ya, hanya bercanda aja kan. Nah, kan udah tahu masih trauma kan, kenapa masih terus ya mencari pasangan baru, bukannya men-settle down dulu kan di sini kan, resolve dulu kan, diselesaikan dulu rasa trauma kalian tersebut. Nah, ini maksudnya, ya kan? Dia akan menghindari kalian dengan cara memberi kalian waktu ya untuk memperubahin segala kekurangan kalian. Kalau misalnya suka gampang cemburuan, suka gampang curigaan, suka gampang dengan alasan trauma kayak atau apa kayak, ya kan, dia akan kasih kalian waktu. Memang ini cara dia untuk ibaratnya mendidik ya, untuk mendidik kalian agar kalian berubah. Kalian menganggap diri dia itu berharga atau tidak. Nah, itu ya. Oke, kalau kalian menganggap dirinya itu berharga, pasti kalian ingin melakukan apapun untuk diri dia ya, selama itu adalah sesuatu yang positif ya. Oke. Dan King of Swords ya, dia sedang menilai diri kalian. Oke. Sampai di mana ya besarnya cinta kalian kepada diri dia. Semakin besar cinta kalian kepada diri dia, semakin ingin melakukan perubahan pada diri kalian sendiri. Ada Ace of Wands ya. Perubahan dengan cara-cara yang kreatif. Kalau misalnya dia menilai diri kalian ini sudah berubah ya, maka dia akan kembali lagi, dia akan memulai komunikasi lagi dengan diri kalian. Tapi selama kalian masih belum berubah, ada kemungkinan dia tetap akan bertahan di tempat sana ya. Dia akan terus mempertahankan untuk tidak akan datang kepada diri kalian, tidak akan memulai komunikasi juga dengan diri kalian. Oke, meskipun dia punya cinta ya yang sangat besar kepada kalian, tapi dia berusaha untuk mengendalikan cinta tersebut. Lebih baik dia memikirkan kalian saja, lebih baik bayangan kalian itu ya yang bermain di dalam benak dia aja, daripada dia kembali tapi tahu-taunya tidak mendapatkan hasil ya. Oke, tidak mendapatkan hasil yang memuaskan dari diri kalian. Oke, dan ya dia juga tidak mau juga. Nah, kemudian ya, di sini ada kartu "The situation is already resolved" ya. Situasi ini ya telah siap untuk diselesaikan. Oke.
I give any worries, cares, and concern to you in exchange for true peace in always. Thank you for resolving this, ya. Banyaklah berdoa kepada Tuhan, banyak berkontemplasi. Ini adalah maksud ya dari kartu saran pesan ini ya. Banyak melihat kepada kekurangan diri kita sendiri, jangan selalu merasa diri kita itu benar saja ya. Dan kalaupun orang ini juga memiliki kekurangan ya, maka lakukan seperti apa yang orang ini lakukan kepada diri kalian juga. Oke, karena dia melakukan hal ini kepada kalian, silakan kalian melakukan hal ini kepada dia juga. Kalau misalnya dia ini memiliki kekurangan juga. Oke, sampai di mana besarnya cinta dia itu kepada kalian, dia pasti ingin ya berubah untuk diri kalian. Dan begitu pula dengan diri kalian ya. Maksudnya di sini ya, banyak berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, banyak berkontemplasi ya, banyak melakukan mirroring, cermin ke diri sendiri, melihat kekurangan sendiri sebelum kita menilai kekurangan orang lain. Nah, inti-intinya kayak gitu ya, untuk menyelesaikan masalah kayak gini. Ya kan, guys kan? Kadang-kadang kan kita sebagai manusia ini kan pasti tidak luput kan dari kesalahan kita kan. Kadang-kadang ada beberapa orang manusia ya udah berbuat salah tapi masih tidak mau mengaku salah lagi. Ya kan, selalu merasa dirinya itu benar kan. Kita jangan ngomong ke orang lain dulu ya, tapi kita lihat ke diri kita sendiri ya, diri kalian, diri saya juga. Ya kan, apa yang perlu diperubahin sekarang? Maka berubahlah ya untuk mendapatkan cinta tersebut, karena ibaratnya kartu saran pesan di sini dikatakan ya, cinta ini sangat disayangkan sekali ya kalau disia-siakan ya, hanya karena keras kepala, ego atau gengsi gitu. Ya kan? Tapi kalau kalian masih memilih untuk kekeh atau memilih untuk ngotot juga kan, ya apa boleh buat. Ya kan? Berarti ikhlasin aja, tanpa perlu ya bersedih, tanpa perlu frustasi, tanpa perlu marah-marah sampai dendam lagi kan kepada orang, karena kita yang ingin memutuskan. Oke? Saya lihat ya, hubungan ini ya akan terjadi break atau jeda sebentar. Tapi setelah salah satu pihak telah memperubahin kekurangannya ya, entah kalian atau diri dia ya, barusan komunikasi akan terjalin lagi kembali. Dengan hubungan ini akan dijalin dengan lebih dewasa lagi untuk kedepannya. Itu tergantung pada diri kita masing-masing ya, kita mau atau tidak untuk berubah. Oke, guys, semoga bisa dimengerti ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang pertama ini ya, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya guys ya. Kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Oke viewers, kita telah masuk ke deck kelompok yang kedua ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Dear Heavenly God and Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose that number 2. Apakah dia bisa menerima segala kekuranganku? Apakah dia bisa menerima segala kekuranganku? Untuk yang memilih deck kelompok yang kedua. Earth Magic. Earth itu adalah simbol kenyamanan ya. Kenyamanan, kemakmuran ya. Earth Magic itu adalah simbol dari grounding ya. Grounding itu ya, lihat sepasang kaki yang menapakkan ya ke tanah ya. Oke. Alias kalian berdealing dengan seseorang yang mungkin agak spiritual ya. Jadi tipe-tipe orang kayak gini ya. Ya mungkin ya, dia bisa menerima ya segala kekurangan kalian. Karena apa ya? Karena jiwa spiritual dia. Ya kan? Asalkan ya segala kekurangan dia, kekurangan kalian ini tidak mengganggu kenyamanan hidup dia ya, tidak membuat dia terusik. Oke? Dan saya lihat ya, kalian juga berdealing dengan seorang yang mungkin agak rendah diri ya di sini ya. Agak rendah diri ya.
dan orang yang mungkin agak sederhana di dalam kehidupannya. Jadi mungkin saja dia juga tidak menuntut sesuatu yang terlalu berlebihan dari diri kalian. Ada earth ya. Earth ini kan membumi kan, dunia kan. Sepasang kaki yang menapakkan diri ke tanah kan. Berarti ini tipe-tipe orang yang sederhana ya. Lebih melihat ke realitas, lebih mencari kenyamanan dengan cara menerima seseorang dengan apa adanya. Oke? Dan kita akan lihat ya penjelasan dari kartu tarot ya, Dear Heavenly God and Universe. Please explain to us for viewers who pick and choose that number 2. Apakah dia bisa menerima segala kekuranganku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Earth Magic. Keajaiban tanah, ya. Oke, di sini ya. Ada Eight of Cups, Zodiac Pieces. Judgment. Oke, ini adalah zodiak Scorpio. The Fool. Wow. Sepertinya kok bacaan kartu tarot ini agak terbalik ya. The Fool ini adalah zodiak Aquarius dan Gemini. The Moon. Pisces. Two of Pentacles, zodiak Capricorn. Oke. Kita akan lihat saran dan pesannya untuk diri kalian ya. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion and your solution for us who pick and choose that number 2. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan? Terkait kartu Earth Magic ini. Oke. From Archangel Michael, Energy Healing Work ya. Energi healing atau energi penyembuhan yang bekerja ya. My prayer, thank you for sending healing energy to me and through me, for my own blessing and for all those around me. Thank you for connecting me to loving and high integrity healers and teachers of energy healing modalities. Oke. Nah, sekarang saya ingin mengatakan ya, orang ini kalian berdealing dengan orang yang agak memiliki tanggung jawab ya. Jadi kalau misalnya ya, orang ini sampai bisa meninggalkan seseorang ya, berarti ada kesalahan yang sangat fatal pada orang tersebut. Nah, kalian sudah bisa mengerti kan? Kesalahan yang sangat fatal itu misalnya sudah mengganggu ketenangan hidup dia. Alias kayak mengganggu rezeki dia, membuat dia susah. Ya kan? Karena ini orang basically ya, the fool ya, orang yang bebas ya. Apapun yang ingin kamu lakukan ya, it's okay, terserah lu aja. Karena ini orang kan tipe-tipe earth magic kan, atau spiritual kan. Spiritual itu kan ibaratnya bisa menerima kekurangan orang itu dengan apa adanya selama orang itu tidak mengganggu diri dia, tidak merusak kehidupannya, tidak membawa musibah, tidak membawa bencana di dalam kehidupannya, tidak merepotin dia. Alias, contoh ya, saya buat contoh aja kan guys kan. Taunya kan, kita punya pacar kan. Nah, seperti apapun kekurangan pacar kita ini tidak pandai berbusana, tidak pandai bertutur kata, ya kan, kita masih bisa terima karena kita ini kan spiritual kan, nggak ganteng, nggak cantik, kita masih bisa terima. Yang penting ya kekurangan yang fatal itu ya, jangan sampai dia bergaduh dengan orang, bertengkar dengan orang, membuat aksi tindakan kejahatan di luaran sana kan, kekurangannya itu kan, yang akhirnya bisa melibatkan diri kita.
dan mengganggu kenyamanan, stabilitas kehidupan kita. Paham kan? Kalau itu kan ibaratnya kan, nah kalau diri kalian dihadapin dengan situasi dan kondisi kayak gini ya, kalian juga tidak bakalan bisa menerima si orang tersebut. Dan orang ini juga kayak gitu. Ya kan? Judgment, ya. Selama jalan kalian itu adalah sesuatu yang benar, kekurangan kalian itu adalah sesuatu yang lumrah, ya. Atau ya kekurangan yang biasa-biasa saja, tidak mengganggu ya kebebasan dia, tidak alias ya tidak sampai menyebabkan masalah di dalam kehidupan dia. Kalian ibaratnya ya membuat ulah berkelahi dengan orang di luaran sana, nanti sudah ribut dengan orang, barusan datang cari dia, tolong dong yang tolong dong beb. Nah kayak gitu inti-intinya ya kan, judgment. Selama kan kekurangan kalian itu bukan sebuah kekurangan yang fatal atau kekurangan yang ibaratnya kayak melanggar ajaran dari Tuhan ya, atau berbuat sesuatu yang jahat atau menciptakan suatu musibah kan ke dalam kehidupan orang lain, it's okay aja. Ini orang gas terus, maju aja terus, menerima kalian ini apa adanya. Oke? Ada kartu The Moon ya. Orang ini ya, orang yang sangat spiritual. Orang ini ya earth magic ya, orang yang spiritual itu kan memang menerima segala sesuatu itu dengan apa adanya, tanpa banyak menuntut, selama ya kekurangan itu jangan sampai mengganggu kehidupan dia atau menciptakan bencana kayak menciptakan musibah kayak di dalam kehidupan dia. Oke? Dia akan bawa enjoy aja. Nah kan, segala kekurangan kalian itu kan dia akan bawa enjoy aja. Selama ya dia terkoneksi secara spiritual dengan kalian, dan selama ya kekurangan kalian itu ya tidak sampai menyebabkan bencana yang membuat isi dompetnya itu jadi terkuras kan. Misalnya kan, contoh ya, kalian berulah kan, nabrak orang di luaran sana ya kan, nanti si korban itu minta ganti rugi kan, duit berapa duit hingga berapa duit, tahu-taunya kalian tidak punya duit untuk ya ganti rugi. Setelah itu malahan kalian cari pacar kalian ini yang, beb, tolong dong saya nggak punya duit nih, HP saya jatuh nih di luaran sana. Padahal kalian yang berulah sendiri kan, contohnya ya kan, kalian yang sengaja kalau udah ngamuk-ngamuk banting HP kan, udah rusak, malah minta dia belikan HP lagi. Nah itu kan namanya kekurangan yang sudah membawa musibah atau menyusahkan orang sekarang. Tapi selama kekurangan kalian itu adalah sebuah kekurangan yang wajar ya, saya lihat ya, dia tidak akan meninggalkan kalian, dia akan tetap bisa menerima kalian juga. Dan berusaha untuk menciptakan kenyamanan, berusaha untuk enjoy saja, menikmati hubungan ini bersama dengan diri kalian. Apa yang elu lakukan, ya udah silakan elu yang tanggung sendiri. Nah kayak gitu kan guys kan. Kecuali kalau lu yang sudah berulah di sana, lu mau libatkan gue kan di dalam ulah dan perbuatanmu pada orang-orang yang bisa membawa saya ke dalam masalah. Sorry, no way. Saya pasti akan meninggalkanmu karena saya tidak tahan dengan orang seperti itu. Lu yang bertengkar dengan orang, malahan lu libatkan gue hingga gue diserobotin oleh orang kan, ikutan diserang oleh orang. Nah, saya tidak bisa menerima kekurangan kayak gitu. Tapi kalau memang kekuranganmu itu ya tidak cantik ya, contohnya ya, tidak cantik, body tidak bagus, agak gendut kan, kekuranganmu itu kan, ibaratnya kamu tidak punya duit, nah itu nggak masalah sih buat saya, fine-fine aja. Ya kan? Yang penting kamu jangan mengganggu saya untuk mencari rezeki ya, Two of Pentacles ya. Selama rezeki saya, pekerjaan saya tidak diganggu oleh kekuranganmu kan, it's okay, saya terima aja kamu apa adanya. Ya kan, meskipun kamu orangnya itu kan, contohnya ya, manja kayak ya, The Moon ya, manja kayak mental kayak atau kayak gimana ya, tetap saya akan mempertahankan cinta saya kepada diri kamu ya. Tapi kalau kamu sudah berulah ya, atau kekuranganmu itu adalah sesuatu yang bisa ya mengganggu kehidupan saya atau mencelakai saya, ibaratnya kamu contoh ya, menggunakan narkoba di luaran sana,
Ya kan, nanti kalau udah ketangkap polisi, tahu-taunya saya juga ikutan keseret juga. Nah, itu saya nggak bisa terima. Itu namanya kekuranganmu, itu sudah mengganggu kehidupan saya, membawa bencana bagi saya. Oke? Dan sekarang ya, saran dan pesannya di sini ya, ada energy healing word ya. Energy healing yang bekerja ya. Tetap bagaimanapun juga ya, apapun yang menjadi kekurangan kalian ini, tetaplah diperubahin, lakukan healing atau penyembuhan untuk segala kekurangan kalian. Oke, selalu terkoneksi dengan alam semesta dengan banyak berdoa kepada Tuhan, ya. Karena ibaratnya ya, banyak mengucap syukur kepada Tuhan karena kalian sudah bisa bertemu dengan orang yang bisa menerima kalian dengan apa adanya. Oke, selama kalian tidak mengganggu kehidupan dia, tidak mengganggu keluarga dia, tidak menciptakan keributan, ya kan? Yang membuat rezekinya itu jadi terganggu kan? Cari uangnya itu tidak terganggu, ya kan? Maka ya kalian disuruh ya tetap memperubahin diri dan kehidupan kalian juga. Adapun kekurangan kalian tetap mesti kalian perubahin ya, for my own blessing ya, untuk berkah bagi diri kalian. Saat kalian bisa mendapatkan berkah dari Tuhan, barusan hubungan kalian ini bisa mendapatkan restu dan berkah dari alam semesta juga. Dengan cara kayak gimana? Kalian mesti buka ya mata kalian ya, lihat ke sekeliling kalian, around me ya. Ke sekeliling kalian banyak-banyaklah belajar dari mereka. Kekurangan mereka kalian pelajari, kelebihan mereka kalian pelajari. Apa yang boleh kalian ikuti, kalian ikuti. Tidak boleh kalian ikuti, kalian singkirkan jauh-jauh. Yang penting ya, kalian disuruh untuk ikut ya, spiritual juga seperti orang yang berdealing dengan diri kalian ini. Oke? Dengan cara ya, cobalah untuk menerima orang dengan apa adanya, dengan jangan banyak menuntut terlalu berlebihan dari si pasangan kalian ini. Selalu mengucap syukur kalau alam semesta atau Tuhan telah memberikan pasangan yang baik ya kepada kalian. Oke? Jadi sebagai rasa syukur itu ya mesti kalian lakukan perubahan pada diri kalian. Oke, sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan. Nah, bisa dimengerti kan guys kan? Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang kedua ini ya. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan agak seadanya. Untuk penyampaian yang lebih spesifik atau lebih mendetail ke energi kalian sendiri, langsung saja kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya guys ya. Kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Oke viewers, kita telah masuk ke deck kelompok yang ketiga. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose deck number 3. Apakah dia bisa menerima kekurangan diriku? Apakah dia bisa menerima segala kekurangan diriku? Bagi yang memilih deck kelompok yang ketiga. Ini adalah feeling in the world ya. Perasaan di dunia. Oke? Feeling in the world. Lihat seorang wanita yang tangannya ini kan memegang sebuah bola dunia ya. Saya punya firasat ya dari kartu feeling in the world ya. Word itu kan adalah hasil pencapaian ya. Dimana kalau orang ini masih belum bisa jatuh cinta kepada kalian ya, maka apapun yang menjadi kekurangan kalian itu tidak bisa dia terima. Tapi sekali ya, kalian bisa membuat hati orang ini sudah kecantol ya kepada kalian, atau sudah bisa jatuh cinta kepada kalian, orang ini akan terus mengikuti jejak kalian. Ini yang saya rasakan ya. Jejak kalian ini kan, sorry to say ya, kalian ingin terbang ya, dia akan ikut kalian terbang. Kalian ingin lari, dia juga akan ikutan kalian lari. Alias ya, jejak kalian dia ikutin terus. Kalian misalnya ya, kekurangan kalian itu adalah, contoh saja ya, malas mandi ya. Dia jadi ikut-ikutan kalian untuk malas mandi juga. Oke, contoh aja ya, contoh aja ya. Atau kalian mau terjun
mau terjun ke jurang, cakap kasarnya kayak gitu ya. Dia ikut-ikutan kalian untuk terjun ke jurang. Karena apa ya? Ini tipe-tipe orang yang kayaknya kan kalau sudah jatuh cinta kepada ya pasangannya ya, apapun yang dilakukan pasangannya itu dia ikutin aja terus, dia ekorin terus. Ya kan, pasangannya bersalah dia juga ikut-ikutan berbuat salah juga. Alias ya kayak bucin ya. Oke, okay? Feeling in the world ya. Oke. Okay? Karena dari segi kenyamanan dia merasakan dunianya itu kan sudah bersama dengan diri kalian. Tapi kalau misalnya ya kalian masih belum bisa membuat dia jatuh cinta secara sepenuhnya kepada kalian, maka jangan harap orang ini bisa menerima kekurangan kalian, oke? Okay? Dan saya akan lihat penjelasan dari kartu tarot ya. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 3. Apakah dia bisa menerima segala kekurangan diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Feeling in the World. Bagi yang memilih deck kelompok ketiga. Nah kan, Nine of Wands. Ini adalah Sagittarius. The Hangman. Oke. The Hangman ini adalah zodiak Pisces. The Emperor. Ini adalah zodiak Aries. Kemudian Nine of Swords, zodiak Gemini. The Devil. Ini adalah zodiak Capricorn. Oke. Nanti ya saya akan jelaskan ya. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose that number. Three. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Feeling in the World. Okay, from Archangel Michael, detect from the situation. Detect from the situation. My prayer, Archangel Michael, I ask you to use your flaming sword to cut any attachment to fear or drama, so that I may be centered in the knowingness that peace is everywhere within me and this situation, ya. Ibaratnya ya, segala sesuatu itu tergantung pada diri kalian. Kalian menjadi sesat, maka orang ini ya akan ikutan menjadi sesat juga. Kalian menjadi spiritual ya, biarpun dia itu orang yang memiliki background ya, atau memiliki masa lalu seorang player atau seorang kayak gimana ya, seorang pecandu alkohol contoh ya, atau pecandu narkoba ya, atau suka main perempuan, playboy, playgirl kayak ya kan. Tapi semuanya tergantung dari diri kalian. Ibaratnya kalian menjadi role model ya di dalam hubungan ini. Apapun yang kalian lakukan, jika hal yang benar yang kalian lakukan, maka dia akan ikut-ikutan kalian sekarang. Dia mencontoh kalian. Kalian ibaratnya mirror ya, atau cermin bagi diri dia, feeling in the world ya. Perasaan dunia ya. Dimana orang ini jangan sampai dia jatuh cinta kepada seseorang. Selama dia masih belum jatuh cinta kepada kalian, mungkin dia masih bisa ya untuk menjudging-nya atau gimana ya, menghakimi ya perbuatan kalian yang kalian lakukan ini salah, yang kalian lakukan itu benar, ya kan? Dia masih bisa menghakimi kalian. Sebelum dia jatuh cinta ya, mungkin dia masih bisa berhati-hati kepada kalian.
Oke, dengan melihat adanya kekurangan kalian tersebut ya, dia mungkin agak bisa berhati-hati, mawas diri, wanti-wanti kepada kalian. Tapi sempat ya, orang ini sudah jatuh cinta ya, sudah tergantung kepada diri kalian ya. Maka apapun yang kalian lakukan, dia akan ikutin aja terus. Oke? Yang penting enak ya, yang penting asoy. Oke? Meskipun ya kalian mau membuat masalah di luaran sana, ya kan? Kadang-kadang ini orang juga stres juga, ya kan? Menghadapi kekurangan kalian yang memilih dek kelompok yang ketiga ini ya. Tapi karena dia udah terikat ya dengan rasa cintanya, karena udah ibaratnya kayak orang yang terobsesi ya, atau orang yang bucin ya kepada kita ya. Maka apapun yang kita lakukan, meskipun dia mesti mengelus-ngelus dada atau makan hati gitu kan, dia juga tidak bisa ya melepaskan diri dari kalian. Takutnya dari kartu The Devil ini ya, kalau kekurangan kita itu ya, maaf cakap ya guys ya, kita yang udah sadar kan kekurangan kita itu, tapi kita tidak segera melakukan perubahan ya, sehingga menyebabkan pasangan kita ini ikutan terjerumus akibat ya kekurangan kita, akibat pola perilaku kita yang buruk ya. Oke? Hingga secara tidak langsung mengajarkan pasangan kita untuk ikut-ikutan menjadi kayak kita. The devil ini bisa menjadi karma loh buat kita. Oke, hati-hati ya. Jadi orang ini ya up to you lah, terserah kamu aja lah. Yang penting dia udah merasa cinta, dia udah merasa nyaman, membutuhkan kalian, terikat dengan diri kalian. Maka di Emperor di sini ya, dia nggak mau apa-apa, alias tutup sebelah mata ya, atau tutup dua mata sekalipun ya. Kalian mau berulah kayak mau kayak gimana pun ya, kekurangan kalian dia juga tidak mau tahu lagi. Tapi selama dia masih belum mencintai kalian, masih belum bisa membuka hati untuk diri kalian, kalau bisa menghadapi orang ini, jangan tunjukkan kekurangan kalian dulu. Karena takutnya orang ini yang berbalik untuk menjudging kalian, untuk menilai kalian. Dan takutnya ya, sebelum perasaannya terpaut ya kepada kalian, atau perasaannya kan terkoneksi dengan kalian ya, masih belum terlambat bagi orang ini untuk meninggalkan kalian. Tapi perasaannya jika sudah terpaut ya, sudah terikat, terbelenggu kepada kalian ya, maka orang ini ya, apapun kekurangan kalian dia ikutin aja. Dia contoh, alias kalian menjadi role model ya. Dia ikutin kalian aja, kalian yang memberi contoh, kalian menanam ya sesuatu yang baik, menanam pahala, dia akan ikutan menanam pahala juga. Tapi kalau misalnya sebaliknya, contohnya ya, kalian menanam karma ya, dia juga akan ikutan mendapatkan karma juga. Dan bisa jadi seandainya ya, kalau kalian perbuatan kalian, sorry to say, agak melenceng dikit ya, atau ada perbuatan yang tidak benar kan, kayak matre, kayak perhitungan, kayak dia akan ikutan perhitungan juga dengan diri kalian ini. Kalian gampang cemburuan, dia akan ikutan juga. Dia akan ikuti jejak kalian, ikuti langkah kalian juga untuk ikutan gampang cemburuan seperti kalian ini. Kalau kalian bisa set them free ya, membiarkan dia bebas bergaul dengan siapapun ya, dia akan memperlakukan kalian seperti apa yang kalian perlakukan dia tersebut. Oke? Nah, ibaratnya kalian kayak cermin ya bagi diri dia ya. Oke? Jadi jangan sampai salah melangkah. Makanya kartu saran pesan di sini ya mengatakan kepada kalian ya, tetaplah memohon bimbingan dari Tuhan, tetaplah berada di jalan spiritual, mendekatkan diri kepada Tuhan, minta bimbingan dari Tuhan supaya kalian jangan sampai salah langkah. Sekali kalian salah langkah ya, kalian menjerumuskan orang ini, dia juga akan ikutan salah langkah juga. Karena apapun yang dia perbuat, terima atau tidak terima ya, itu ibaratnya dengan mencontoh diri kalian, perbuatan kalian. Dia tinggal ekorin aja, dia tinggal buntutin aja kalian. Oke? Kalian jalan ke kiri, ya dia ekorin kalian, ikut jalan ke kiri, kalian jalan ke kanan, dia ekorin kalian untuk jalan ke kanan juga. Kalian berbuat jahat, dia ikutan kalian untuk berbuat jahat juga. Nanti akibatnya, contohnya, ini contohnya aja ya guys ya. Akibatnya kalian dapat karma, dia juga dapat karma. Tapi karma yang kalian dapatkan itu pasti akan lebih berat sekarang. Karena kalian sumber
yang menyebabkan dia untuk berubah menjadi seperti ini. Tapi selama orang ini masih belum jatuh cinta kepada kalian, dia masih belum merasa nyaman kepada kalian, ya, maka dia akan mata batinnya itu akan terbuka dengan sangat lebar sekali untuk menjudging kalian, untuk menghakimi kalian, dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa meninggalkan kalian secara langsung. Karena dia masih belum terikat hati dan perasaannya kepada kalian. Jadi belum terlambat untuk dia segera pergi dari diri kalian. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur dia jatuh cinta sayang kepada kalian, meskipun ya kadang-kadang dia makan hati juga, takut juga, ya kan? Kalau kalian ini salah membimbing dia, ya kan? Malahan membawa dia ke arah atau jalur yang sesat, ya, dia takut juga. Makanya sebelum dia menerima kalian, membuka hati kepada kalian, dia pikir sebaik mungkin di Emperor, kalian bisa menyesatkan dia enggak. Karena dia udah tahu kapasitas dia, bobot dia, kalau sudah mencintai orang, ya, dia ikutin aja orang itu terus. Oke? Jadi ibaratnya semua ini tergantung pada diri kalian. Bisa dia terima atau tidak bisa dia terima kekurangan kalian ini, ya. Tergantung bagaimana cara kalian mengambil hati dia dulu. Jadi disarankan kalau bisa, ya, untuk menghadapi orang kayak gini, ya, awal mula sebelum, ya, kalian meresmikan hubungan kalian, sebelum kalian merasa orang ini benar-benar mencintai diri kalian, ya, jangan tunjukkan dulu segala kekurangan kalian. Nanti takutnya masih belum terlambat bagi orang ini untuk meninggalkan kalian. Meskipun ada beberapa orang yang sudah jadian dengan orang yang didilingkan ini, ya. Kalau misalnya udah sempat jadian, ya, maka orang kayak gini, ya, kalian mesti memberikan contoh yang baik. Kayak gimana supaya kalian bisa menjadi sosok seorang role model. Banyak berdoa. Tetaplah di jalan yang lurus, ya. Mendekatkan diri kepada Tuhan, minta bimbingan dari Tuhan dimanapun kalian berada, ya. Karena inti-intinya, ya, stabilitas, kenyamanan, ya, kemakmuran dari hubungan kalian ini terletak pada diri kalian sendiri. Kalian yang menciptakannya juga, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Baik secara kalian sadari ataupun tidak kalian sadari. Oke? Jadi, untuk orang kayak gini, hindari drama, ya. Hindari untuk, ya, menciptakan drama untuk bertengkar dengan dia, ya kan? Kalau kalian melakukan itu, dia akan mengikuti langkah dan jejak kalian juga. Nanti dia ikut-ikutan, jadi gampang untuk mencari masalah, gampang mencari percekcokan juga dengan diri kalian. Karena semuanya itu diawali atau dimulai dari kalian. Hati-hati loh, orang kayak gini, ya. Oke, salah jalan dikit, kan? Putus langsung, kan? Tersesat langsung. Oke? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya, kepada kalian. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke, ditunggu ya guys, ya. Nah, viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga readingan saya ini bisa berguna, ya, untuk diri kalian. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi pesan-pesan positif yang bisa kalian ambil melalui readingan saya ini, supaya kalian tahu apa yang boleh kalian lakukan dan apa yang mesti kalian hindari demi sebuah antisipasi untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian. Oke? Dan bagi kalian, kalau misalnya merasa readingan saya ini berguna untuk diri kalian, sekali lagi saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat untuk diri kalian semua, oke? Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di bawah kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? Ditunggu ya guys, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri. Oke? Dan jangan lupa banyak berdoa di sana. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik untuk diri kalian semua. Oke? Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Dan akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.